sendiri, Indonesia sendiri adalah salah satu penghasil cocoa terbaik di dunia ya. Betul. Salah satu ya. Ketiga kalau nggak salah ya kan. Iya, kita ketiga. Nah, terus tapi masalahnya kita juga nggak punya budaya coklat. Iya. Makan coklat apa gitu kan, makan coklat. Ini kalau bisa dari Tisa sendiri gimana caranya untuk mempopulerkan coklat lokal sendiri? Jadi waktu itu kita memang sebelum Pipiltin buka kan kita riset gimana sih, apa sih yang orang Jakarta mau, coklat itu harus dipresentasikannya seperti apa gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita menyimpulkan bahwa kita nggak mau memperkenalkan coklat barnya duluan, coklat bar gitu, tapi kita mau memperkenalkannya dessert. Jadi kita membuat dessert nanti kayak Pantai Tabanan, nanti bisa lihat sendiri deh. Dessertnya seperti di Pantai Tabanan, jadi ada batu coklat, ada ombak, ada apa. Jadi kita menampilkan sesuatu yang unik, tapi semuanya terbuat dari coklat. Wah, wih, keren. Sambil minum kita ngobrol. Nah, kalau untuk proses tadi nggak nyampe di situ doang kan ya, masih ada lagi proses yang lain. Setelah proses grinding, mixing, conching itu ada proses namanya tempering. Nah itu dia, coklat itu kan tadi yang bikin dia amazing karena dia meleleh di suhu tubuh manusia. Karena dia ada yang uniknya itu, jadi memang ada special treatment istilahnya. Jadi harus dinaikin temperaturnya dulu, terus turunin. Jadi secara kimia memang ada proses yang harus dilalui gitu. Bisa dong kita lihat? Bisa. Yuk, mulai sekarang? Let's go. Oke, let's go. Oh, ini ya? Iya, tempatnya. dia nih. Jadi bisa customer yang datang bisa ngeliat live proses pembuatan coklat dan proses apa sih yang kita lakukan di dalam gitu. Yuk, silakan masuk. Oke. Ini namanya mesin tempering. Tempering tuh untuk supaya nanti coklatnya setelah dicetak, jadi ya setelah dicetak jadi mengkilat. Terus coklat yang sudah temperingnya baik itu dia kalau dipatahin ada bunyi snap sound namanya, jadi tek gitu. Oh gitu. Ya, tapi coklat yang kalau dipatahin nggak ada bunyinya itu berarti temperingnya nggak oke. Dan tapi kalau di sini supaya untuk konsistensi makanya kita pakai mesin. Bisa juga manual sebetulnya. Nah makanya ada meja marble ini, meja putih. Ini gunanya untuk manual tempering. Kalau ini kan automatic tempering karena pakai mesin. Kalau ini manual, jadi tempering itu kan sebetulnya untuk menstabilkan fat crystals di dalam si cocoa butternya. Tujuan tempering supaya smooth, supaya mengkilat tadi. Nah jadi di bawah suhu 55 derajat kurang lebih dipanasin dulu. Setelah itu diturunin ke 28 derajat Celcius. Setelah itu naik lagi ke 31 derajat Celcius ini. Nah ini nih, ini tuh suhu di sini. Nah ini kalau saya pencet ini baru keluar di sini. Dia melakukan proses. Jadi working temperaturnya. Setelah keluar dari sini baru bisa dipakai cetak. Iya. Ngaduknya juga nggak boleh cepet-cepet ya? Ngaduknya juga, gini juga iya, ya? pelan-pelan. Oke. Selanjutnya ada apa lagi proses? Nah selanjutnya setelah proses tempering kita selanjutnya cetak molding namanya. Cetak coklat sebelah sana. Yuk. Ini? Iya. Nah ini jadi setelah proses tempering tadi kita tinggal mencetak coklatnya. Cetakan coklatnya macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini gitu. Jadi iya. Jadi iya lagi ribet. Dituang ke sini, diratakan. Nanti ada proses yang harus dilalui. Jadi harus di luar dulu, masukin sebentar ke lemari es, sealer, terus dikeluarkan lagi baru di unmold. Unmold tuh dikeluarkan dari cetakannya. Nah, jadi di Pipiltin ya seperti itu prosesnya. Jadi kita setelah itu biasanya kita cetak dalam bentuk yang besar-besar terus kita simpan. Nah, coklat itu enaknya bisa disimpan selama 1 tahun. Kalau memang prosesnya higienis dan sesuai SOP, dia bisa disimpan selama 1 tahun. Tapi belum dicampur sama krim dan macam-macam ya. Masih murni betul-betul gitu ya? murni, couverture. Gitu. Jadi kita simpan dan selanjutnya diolah lagi. Jadi kalau misalnya disimpan ya tadi, terus kita mau bikin ini tinggal dimelelehkan lagi, ditempering lagi, udah bisa lagi. Bisa lagi. Enaknya seperti itu. Nah, ini dicetak seperti bentuk telur ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari Pipiltin ini itu dapat suplai coklat, dapat suplai kakao dari mana aja sih? Untuk sekarang kita 3 daerah di Tabanan Bali, Pidijaya Aceh, sama Glenmore Jawa Timur. Jadi di Banyuwangi. Itu langsung ke petaninya langsung atau gimana? Langsung ke sana? Langsung dari petaninya langsung. Kita nggak pakai middleman. Jadi untuk supaya mereka juga secara ekonomi kita bisa membantu fair trade kan harganya yang premium karena selain itu juga kita memang mensyaratkan coklat yang dikirim ke Pipiltin itu melalui beberapa spesifikasi. Makanya juga harga yang kita bayar premium jadinya karena kita mau fermentasi 5 hari,
Terus kita mau bijinya itu dalam 100 gram harus ada 95 biji, itu namanya bean count. Coklat dari Tisa sendiri ini udah nyampe kemana aja nih? Yang paling terjauh udah sampai ke Perancis. Prancis? Prancis. Jadi kita udah di sana dijual coklat kita. Jadi mereka bukan mereka beli untuk mereka makan, tapi mereka jual. Batangan? Batangan. Kita kirimnya coklat bar gitu. Jadi kita juga ragu, ke Perancis sampai nggak nih ya? Takutnya kan coklat itu kan melted. Kita juga belum punya pengalaman untuk ngirim coklat ke luar negeri yang selama itu kan. Pengirimannya kan bisa memakan waktu seminggu, kalau worst come to worst bisa 2 minggu gitu. Jadi udah sampai sana, chefnya nelpon, karena chef Prancis dia nelpon, udah sampai selamat dan mereka senang banget sama rasanya. Jadi kita yang alhamdulillah gitu, lega banget gitu kan. Selain Prancis, Hong Kong, kita pernah kirim ke Hong Kong, ke Australia, ke Singapura, dan kalau di Indonesia ke Balikpapan, Palangkaraya, gitu sih. Itu yang paling jauh. Jadi coklat tuh bisa diapa-apain, ajibnya keluar. Oke, ntar kita bakal nyobain coklat yang sudah jadi dari sini, dan kita lihat ada seperti apa saja nanti. Oke, stay tune. Komersial. Jadi ini saya nanya ke Tisa ini, karena emang Tisa ini sudah belajar coklat sampai di Swiss ya, Iya, gitu ya. Swiss. Belajar di Swiss dan akhirnya dia dapat gelar expert gitu, jadi kayak master chocolatier. Iya. Iya, betul ya? Betul. Weh, sedap. Lanjutkan. Apa tadi? Jadi nggak salah Jadi- aku nanya ke dia. Oke, terus? Jadi coklat itu dibawa sama orang Belanda, terus ditanam di Jawa. Nah itu mulai saat itu yang dijadikan perkebunan coklat yang komersial, karena waktu itu Belanda udah tahu nilai coklat itu sangat tinggi untuk dijualnya dengan udah punya value yang sangat tinggi gitu di Eropa. Jadi waktu itu dikembangkannya pada saat orang Belanda bawa pohon itu, biji coklatnya itu ke Indonesia untuk ditanam di Indonesia. Nah, kalau misalnya dari Tisa sendiri nih, Tisa ini punya mimpi apa sih ke depannya terkait dengan apa yang sedang dibuat sekarang tentang coklat-coklat di Indonesia, tentang petani-petani di Indonesia, punya mimpi-mimpi besar nggak ke depan? Banyak kalau mimpi. Oh iya, apa aja? Banyak maunya BM. Banyak maunya. Jadi kalau untuk bisnisnya sendiri, yang pertama harus kita lakukan retail. Jadi supaya kita sekarang PPTN baru ada 2 store, tapi kita kan nggak bisa survive dengan hanya 2 store, nggak bisa survive jangka waktu yang panjang ya. Kita harus gimana caranya supaya orang Indonesia lebih cepat nih taunya tentang coklat lokal yang berkualitas. Jadi kita retail, kita jual nggak hanya di store kita, tapi kita juga masuk ke retail store yang lain yang kita kerjasama. Dan selain itu juga kita ingin lebih melibatkan petani sih, gimana caranya belum tahu, cuman ya memang kemarin kan kita sempat bikin video coklat tuh, video dokumenter di Tabanan. Mereka tuh sangat keinginannya tinggi sekali untuk memproduksi coklat sendiri. Mungkin nanti kita undang ke sini supaya mereka lihat prosesnya gitu. Oke, keren. Jadi sebetulnya kadang-kadang kalau bisa kita jalan-jalan ke luar negeri nih, kita ke luar negeri, terus kita beli oleh-oleh. Sekarang kan oleh-oleh atau makanan ringan yang paling laku sekarang apa? Coklat, betul kan? Iya. Kita bawa tuh dari luar sana, kita bawa nih coklat dari luar. Pada saat kita makan ternyata nih ya, coklat yang super enak itu adalah buatan dari Indonesia. Gemes kan? Jadi sebetulnya kita harus tetap bangga dengan apa yang kita punya. Oke, thank you banget Tisa. Makasih Tetap berjuang banget, buat makasih Indonesia. for coming, thank you. Oke, ini harus dilanjutin. Harus.